wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu wa ala wa bismillah sadri wa salli alaihi wa halukatan min lisani wa qawli wa biqawli wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Ya Fattahu ya Alim ya Rabbi ya Khabir ya Fattahu ya Alim ya Khabir ya Fattahu ya Alim ya Rabbi ya Khabir. Ma'asyiral muslimin jamaah masyaallah yang dimuliakan Allah di hari bersama mulai pengajian kita yang mengaji seperti kata yang diberikan pada Allah Rabbul Semua pada khusus guru-guru kita semua, guru saya, guru Zubair, kemudian ulama pesantren, ulama semata ulama, ulama khusus, kiai ulama Bantani dan Ibnu Hajar Asqalani. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita yang membawa kitab halaman 35 yaitu makalah yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsaniyatu wal 'ashruna. Makalah yang ke-22. Wal maqalatu ats-tsaniyatu makalah iku kila dan dawakan diparingi wahyu ukhya mewahyukan sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ila Uzair maring Uzair itu nabinya Bani Israel wa huwa nabiyun Bani Israel nabiya Bani Israel. Ada namanya Uzair alaihi salatu wassalam. Semoga Allah memberi keselamatan kepada kita. Jadi makalah yang ke-22 ini adalah Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair. Faqala, maka tahu sebab Allah ya Uzair, ya Uzair, idza adnabtu dhanban saghiran fala tanturu ila sighrahu wanzur ila man adnabta lahu wa idza asabaka khairun yasirun fala tantadiru ila sigharihi wanzur ila man razaqahu wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashku ila malaikati idza sa'idtu ilayya masawiyaka. Nah, itu makalah yang ke-22 ini adalah Allah mewakilkan kepada Uzair, apabila ya Uzair, apabila kamu berbuat dosa dengan satu dosa yang kecil, maka jangan melihat kecilnya dosa. Dan apabila kamu itu mendapat jangan melihat jamaah, tapi lihatlah siapakah yang
kau siapa tapi lihatlah kepada siapa kau berbuat dosa. Saya ulangi, apabila kamu berbuat dosa kecil, satu dosa kecil, jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Kira gitu. Apabila kamu mendapatkan kebaikan, walaupun kebaikannya itu kecil, yasirun yang sangat sedikit, kamu jangan melihat kecilnya kebaikan itu, tetapi lihatlah siapa yang memberikan kebaikannya itu. Tentunya Allah kan. Apabila kau mendapatkan musibah, jangan kau adukan kepada orang lain, karena sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengadukan kepada malaikatku, tidak pernah melaporkan kepada malaikatku apabila kau dan tidak benar apabila kamu tidak melakukan kejelekan itu kepada aku. Saya tidak melaporkan kepada malaikatku tentang kelupaan atau tentang dosamu kepada aku. Itu arti letternya. Sekarang tafsirnya atau penjelasannya. Jadi kalau kita berbuat dosa, saya sering katakan bahwasanya dosa di mata Allah itu, kalau seorang wali ya, tidak ada dosa kecil. Semua dosa adalah besar karena sama-sama melanggar perintah Allah. Ngomongin orang dosa enggak? Dosa. Zina dosa enggak? Dosa. Itu kalau seorang wali Allah itu nangisnya sama, karena yang dilihat itu apa? Melanggar perintah Allahnya. Betapa Allah bendung kepada kita. Jangan melihat kecilnya dosa. Makanya kalau seorang wali itu kan waktu ada Sunan apa tuh yang waktu kalau jalan dengan Sunan Bonang kalau saya yang rumput itu kan kita saksi kejelas aku kali jalan itu soalnya jalan kan belum jadi wali tuh, ketemu dengan orang kan akhirnya kan dipukul tuh. Nah Sunan Bonangnya kalau nggak salah Sunan Bonang Sunan Bonang jatuh jatuh setelah tidak sengaja rumput itu tercabut, dia nangis kata Sunan kan dipukul segitu aja nangis. Saya bukan nangisin dipukul kamu, tapi saya nangisin mencabut rumputnya, belum ada izin dari Allah. Dosa begitu aja tuh nangis. Kita banyak dosa ya. Pernah nangis nggak? Paling yang sering motong rumput itu. Ini mati itu Rumput masjid tuh. Aduh. Itu beda dong. Kalau harus dipotong. Jadi apa namanya menyesal itu karena melanggar perintah. Gitu kan? Maka dari itu sebagai upaya kita untuk menghilangkan itu harus sholat paling tidak kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullah. Makanya kata-katanya kan astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosaku yang gede banget. Ya kan? Ngomongin orang itu gede banget. Sama saja dengan yang lainnya. Kenapa? Melanggar perintah. Pernah ditobatin dulu sih dosanya. Ya Allah.
Kita bantu astagfirullah, astagfirullahaladzim itu pengakuan bahwa dosa itu di mata Allah tidak ada yang kecil, semuanya besar. Dan kalau berbuat dosa kata Nabi noktofil qawmi aswad, jadi noda hitam titik yang menitipi di hati kita. Tes lama-lama kita. Maka kalau sudah begitu tidak ada rasa malu. Jadi kalau orang tidak ada rasa malu berbuat dosa, nggak usah diketawain, karena memang sudah hatinya tertutup. Itulah yang namanya hatinya sakit. Di qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Itu berikut juga kalau kita mendapatkan rezeki walaupun kecil jangan dihina, jangan dihina, kecil banget, jangan mengeluh, karena mengeluh itu sama saja dengan menghina yang memberi. Sama aja rezeki 1 juta dengan 100.000, sama saja 100.000 dengan 10.000. Yang memberi siapa? Allah. Jadi terima kasih mestinya alhamdulillahnya sama antara rezeki besar dan rezeki kenyataannya ya jauh. Kenyataannya jauh. Kalau motor besar nggak rezekinya? Kalau motor, makanya sebulan dong. Ada sebulan. Iya, rezekinya besar. Ya, makanya alhamdulillahnya sama. Kalau kita sudah bisa demikian, ya perhatikan. Kalau kita sudah bisa demikian, mudah-mudahan ada yang cepat di antara kita ini. Buat saya, antara kita sudah jauh. Di antara kita siapa yang paling cepat jadi orang soleh. Orang soleh begitu kan? Bukan amal soleh. Sekali lagi ya, amal soleh dengan orang soleh beda. Nah di sini namanya kita berbuat amal soleh, tapi kita belum tentu orang soleh. Kalau orang soleh begitu, menganggap semua karunia Allah itu adalah besar. Itu namanya kalau sudah begitu tuh sudah tajalli. Sudah apa? Sudah tajalli. Tajalli itu sudah mengenal Allah. Kenal Allah. Betul-betul terasa banget Allah. Waduh sih. Nah untuk tajalli itu ada tahapannya. Tahapannya takholi dulu. Takholi, tahalli, tajalli. Gak bisa langsung tajalli aja, kecuali memang Allah menarik. Takholi minar rodhail, yaitu minha takholi minar rodhail, itu membersihkan hati kita yang penuh dengan sampah ini, dibersihkan. Kita hatinya sampah bau bersih. Isinya macam-macam kayak Kotoran semua. isinya macam-macam. Sulit nggak membersihkannya? Wah sangat sulit. Tidak ada jalan lain kecuali pertama kita lakukan taubat minallah. Taubat ilallah. Semua ulama tasawuf mengatakan orang yang mau berjalan menuju Allah harus melalui pintu taubat. Kenyataannya hati kita penuh dengan sampah. Sombongnya iya, kumedinya iya kan, kikirnya iya, tukang marah iya, bersihkan. Dan perjuangannya tidak sebentar. Di antara salah satunya yaitu tadi menganggap semua rezeki itu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu
Kalau seseorang itu mengadukan nasib kurang baiknya kepada orang lain dengan maksud mengeluh, itu namanya shikayah. Namanya apa? Shikayah. Shikayah itu mengadu nasib yang kurang baik kepada orang lain. Itu namanya shikayah. Mengeluh tuh saya begini banget, gimana ya? Tuh. Kalau shikayahnya itu punya tujuan, ya nggak apa-apa, agar supaya bersolusi. Ini sih mengeluh terus itu sama saja dengan pelajaran kemarin kan. Kalau kita mengadu kepada orang berarti sama saja menuduh Allah kurang baik. Ya itu pun sulit kan kita belajar mengeluh. Tapi insya Allah udah belajar dikit-dikit ya. Kalau mengeluh jangan mengeluh. Istrinya banyak, istri masih sembahyang, istri masih sholat, anak kita masih baik, ya kurang-kurang dikit namanya manusia. Gak ada yang sempurna, semuanya kan baik-baik. Itu jangan sampai kita selalu mengadukan kita kepada orang lain sekaya kurang itu. Jadi mari kita sama-sama bertobat. Caranya ya beristighfar. Astagfirullah. Jadi kalau sebelum tahajud ya paling tidak ya Rabbana firli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kalau bisa ya dimulai ya sholat tobat dulu, baru baca istighfar 10.000 selama 40 hari. Siapa? Sholat tobatnya belum pernah, mandi dulu, tobat setelah itu silah menghadap astagfirullah. Astagfirullahnya itu caranya begini Pak, caranya ya istighfarnya itu mengingat dosa dulu. Jadi bukan baca istighfarnya apa gitu. Astagfirullah, enggak begitu. Kalau orang menuju tobat tuh enggak begitu. Saya dulu pernah bohong, astagfirullah. Saya dulu menyakiti, astagfirullah. Saya dulu begini, astagfirullah. Saya dulu jarang sholat, astagfirullah. Saya dulu astagfirullah. Terus gitu. Kelihatannya sekali nggak terbakar tuh. Namanya tasawur, istighfarnya ditasawurkan. Tergambarkan dosa kita. Nah itu penting sebetulnya. Jadi belajarnya begini belajarnya. Kalau kita sholat kan ada sesuatu yang diingat kita, betul ya? Apa kerjaan, apa orang tua, apa kadang-kadang kita dibawa kemana gitu kan? Begitu sholat tuh, astagfirullahaladzim, kok habis sholat saya ingat-ingat duit gitu. Ngerti ya? Astagfirullahaladzim, kok saya tadi sholat ingat-ingat pekerjaan yang belum tuntas. Astagfirullahaladzim, kok ingat-ingat itu belajarnya. Astagfirullah, itu pasti ada sih, pasti ada dalam sholat itu pasti. Kalau model kita ya, pasti apa gak sih Pak? Apa khusus terus, Allah terus. Makanya kita cari begitu istighfarnya itu ditasawurkan dalam bahasa agama itu. Ditasawurkan, digambarkan. Ibaratnya satu persatu gitu ya? Iya, satu-satu. Kan banyak tuh. Tapi kalau setelah sholat sih, khususnya setelah sholat, istighfar saat kita sholat tadi kenapa? Bukankah tidak mengingat Allah dalam sholat itu adalah merupakan kesalahan? Betul nggak? Betul. Cuma secara saya tidak batal karena nggak diucapkan, ya kan? Tetapi secara hakikat kan kurang sempurna sholat kita. Maka istighfar. Kalau istighfar malam ya dosa kita dulu, jangan lalu. Yakin nggak Allah nggak lupa? Dosa kita yang lalu itu Allah lupa nggak ya? Nggak lupa. Kalau nggak ditobatin, pantas nggak Allah membalas? Pantas nggak? Kalau sudah ditobatin, ya diampuni kan gitu. Kalau belum ditobatin, ya gimana mau diampuni? Allah itu mah, Allah itu tidak tidur dan tidak sare ya, bukan sare dan betul. Itu satu teknis akhul minar rogair.
pembersihan dari sifat-sifat yang kurang baik dalam hati. Setelah itu bersih, baru tahal bil fadail, kosong diisi dengan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan. Itu pun perjuangannya lama itu. Baru itu tajalli minallah amman siwallah. Jadi kalau sudah dajjal itu, saya berjalan adalah berjalannya Allah, saya bicara adalah bicaranya Allah, melihat pohon yang terlihat Allah, dan seterusnya. Jangankan kita Pak, Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi besar pun begitu. Pertama haji pertama, Abu Yazid habis haji, apa yang kau lihat? Aku melihat Ka'bah tapi tidak melihat pemiliknya. Senang aja. Haji kedua, ditanya lagi, Abu Yazid, apa yang kau lihat di Mekah dan Madinah? Yang aku lihat, aku melihat Ka'bah dan melihat pemiliknya. Setelah haji yang ketiga, aku tidak bisa melihat Ka'bah, yang aku lihat adalah pemiliknya itu. Sama aja, saya tidak melihat pemberiannya, rezekinya, tetapi yang saya lihat adalah yang memberi rezeki. Betapa kita menunjukkan yang ada. Kalau seperti itu, alhamdulillah aku ridho ya Allah. Itu juga maksiat yang nyesel banget. Tidak melihat apa? Tidak melihat dosa kecilnya dosa, tapi kita melanggar aturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu, ya kan? Selain dan ini dan apabila ada 3 poin ya. Yang ketiga itu, apabila kita dapat musibah, jangan mengadu kepada orang lain. Makhluk yang mengadu ke orang lain makhluk. Kalau kita mengadu kepada orang lain, Allahnya cemburu itu. Engkau berbuat dosa itu, aku tidak mengadukan dosamu kepada malaikatku, gitu kan? Itu. Jangan kau mengadu kepada orang lain. Aku juga nggak pernah kamu berbuat maksiat segitu banyaknya aku adukan. Malaikat isi catetin dosanya paling banyak. Nggak pernah mengadukan. Kenapa kau mengadukan? Dapat ujian dariku. Tapi ujian dari Allah itu mestinya mengadu sama Allah. Kalau mengadu sama orang lain namanya hidayah. Itu nggak boleh. Nah, harus ridho. Itu puncaknya kita ibadah itu adalah, puncaknya jadi seorang hamba Allah adalah kita rela atas takdir Allah yang kurang enak. Kalau yang enak sih rela atas takdir Allah yang tidak enak. Ya walaupun sekarang ilmunya aja dulu, walaupun nanti marah-marah ya nggak apa-apa gitu. Setelah istighfar kan gampang gitu. Itu namanya ibadah. Orang itu sekarang itu banyak mendahulukan ibadah daripada ubudiyah. Saya ulangi, sekarang itu fenomenalnya banyak orang mendahulukan ibadah daripada ubudiyah. Padahal antara ibadah dan ibadah harus sejalan. Ibadah apa? Melaksanakan perintah Allah, sholat, kemudian baca Quran, silaturahmi, sedekah, jamaah, semua itu ibadah. Tapi untuk jadi hamba kekasih Allah, jadi orang soleh itu tidak cukup banyak ibadah. Yang lebih lagi adalah ubudah. Ubudah siapa? Rela atas
Allah yang kurang baik, yang tidak baik, ridho atas takdir Allah. Sengaja saya ulang-ulangi beberapa kali saya katakan ini karena pada dasarnya sesendiri belum bisa ya. Kalau dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menyentuh kolbu itu sulit untuk menerima. Udah harus paling seminggu sebulan baru gitu. Yang penting kalau enggak kan nanti larinya ke dukun, betul nggak? Sakit banget sih. Dia ke dukun kurang ajar. Santet kalau seorang santri, pakai kucing nasor. Ya kan, walau kacau itu. Pakai jajar baru tuh dikau ada yang beli haji nabi sebenarnya tidak bisa. Ya nggak, ya Allah. Yang paling indah itu menerima rela atas takdir. Mungkin musibah yang diperbawa itu takdir relanya. Mungkin musibah itu disebabkan karena orang lain, tapi itu sudah terjadi. Ikhlas, ridho, penuh dengan kemaafan, maaf kepada orang lain yang menyebabkan kita celaka itu dimaafkan. Sulit itu kalau bukan orang soleh. Kita belajar. Kalau misalnya nggak ada ke orang lain karena kesalahan sendiri, ya rela itu, tapi perlu dengan kesadaran bahwa kita biasa. Kalau nggak ada yang lain, kita harus husnuzon kepada Allah. Nah itu yang tinggi itu, selalu bersangka baik kepada Allah. Untuk bisa sampai husnuzon kepada Allah dalam melihat musibah bala yang kita kurang senangi, harus belajar dulu. Nggak bisa langsung kita bisa husnuzon kepada Allah, nggak bisa. Harus belajar secara teori ya, kecuali Allah menarik hamba itu menjadi hamba Allah. Belajarnya apa? Ya husnuzon dulu pada orang. Di husnuzon orang itu sejelek apapun kita ambil baiknya. Ambil baik. Orang tidak ada baik-baiknya. Ya ada baiknya. Yang pasti orang itu kalau menasihat sama anaknya baik ya, betul nggak? Ya ada itu orang maling nasihat, kamu jadi maling ya, nanti lebih gampang ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur antara hak dan yang batil. Nolong ya nolong, baik ya baik. Betul nggak? Dia tukang nyolong, tukang maling, ya dosa dia. Dia nasihati anaknya, ya pahala, bukan berarti nggak ada artinya. Jadi itu maksudnya itu. Kalau tahu disalah kopi lebaran, dosa dia terhadap Allah. Tapi kalau dia nasihat anaknya, kebaikan nggak? Kebaikan. Itu nggak bisa. Jangan mentang-mentang itu kemudian kita. Makanya kita harus bersangka husnuzon kepada orang lain. Tujuannya apa? Agar kita mudah husnuzon kepada Allah. Kalau kita sudah begitu, segala keinginan kita pasti dipenuhi oleh Allah. Dari Allah sih. Ya Dawudu ana urid wa anta turid wa la yakunu illa murid wa in tusallim ma urid ataitakum ma turid wa in lam tusallim ma urid ataitakum ma turid. Hadis itu. Ya Allah menasihati Nabi Dawud, ya Dawud kamu punya keinginan, sama saja ya Bu Suranto, kamu punya keinginan, aku juga punya keinginan. Kata siapa? Kata Allah. Ingat yang terjadi itu nanti bukan keinginanmu, tapi keinginan aku, kata Allah. Apabila kamu menerima ridho ikhlas segala keinginanku, maka akan aku penuhi segala keinginanmu. Pasti, baik dunia maupun akhirat. Apabila kamu protes terus, mengeluh terus keinginan, maka akan aku persulit keinginanmu sampai yaumil qiyamah. Itu dasarnya gitu. Pokoknya itu. Ya Allah mau jadi begini kan, kalau sedikit ya kayak anak kecil kasih permen aja sama orang tuanya kan, kadang pahit, kadang harus disentil kan gitu, harus dia kayak hukuman, tapi semata-mata karena sayangnya.
Kemudian ada lagi hadis Nabi Musa bertanya pada Allah terakhir ya Allah, di mana letak ridhomu? Kata Nabi Musa kepada Allah. Kemudian Allah memberi jawaban ditanyakan oleh Jibril. Ya Musa, ketahuilah bahwa ridhoku ada pada takdirku yang kamu tidak sukai. Itu kalau ibadah, sholat, salat, haji dan seterusnya itu puncaknya adalah mencari ridho Allah. Ada orang ibadah pengen pahala, benar gak apa-apa, tapi bukan puncak. Ada orang ibadah takut surga, ya gak apa-apa, benar itu, tapi bukan puncaknya. Puncaknya ibadah adalah mencari ridho Allah. Tapi kalau dapat musibah sih, ridho Allahnya gak usah dicari, datang. Kan gitu, ridho Allahnya datang. Ya kita alhamdulillah sanggup kalau kita dapat musibah, alhamdulillah. Berat. Ya itu kita juga namanya belum jadi orang untuk Allah. Dalam Al-Quran itu wahasuna ulaika rafiqa. An ulaika an'amta 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Karena mereka yang akan mendapatkan nikmat di surga kan nabi kita bukan, syuhada bukan, siddiqin bukan, soleh bukan. Ya kan? Ada wahasuna ulaika. Ya udah seneng aja semua orang soleh, seneng sama pengajian. Ya orang soleh bukan, kan? Nabi. Ya moga-moga kita menjadi pecinta para ulama, para senang sama pengajian. Itu sudah cukup untuk kita ditarik sebagai hamba-hamba yang diikut sertakan kepada orang-orang yang soleh. Itu kalau masuk ke ribat begitu ngajinya Pak, kayak rasa dipecutin, kayak semua gitu. Ya, mari kita sama-sama belajar menyesali bahwa dosa yang kita lakukan jangan melihat kecilnya. Kepada siapa kita berdosa. Itu juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jangan melihat besar dan kecilnya, tapi lihatlah pemberian. Saya kira sudah cukup ya, nanti kebanyakan nanti punya itu orang-orang soleh yang luar biasa ya. Terus saya juga merasa ya. Ada pertanyaan silakan bapak-bapak sekalian jamaah sekalian. Monggo bapak satu pertanyaan Pak Haji ya. Satu aja nanti kita sholat khusyuk. Ada pertanyaan kalau kayak ya sudah. Udah pintar semua. Untung ada kitab Nasrul Ibad ya, jadi kita tahu lah. Kalau tidak kita ilmunya dulu lah, kita pelan-pelan aja. Alhamdulillah, pelan-pelan aja. Kalau kita memikirkan dosa kita yang kita dosa kepada Allah, kalau kita memikirkan kita nikmat dari Allah, bagaimana mungkin orang itu akan memikirkan orang lain? Betul nggak Pak? Bagaimana mungkin orang itu akan memikirkan kesalahan pemerintah, kesalahan RW? Gak mungkin Pak. Gak mungkin memikirkan yang lain, memikirkan diri saja. Dan memikirkan diri saja, gak bersih-bersih, hatinya penuh dengan sampah, memikirkan orang. Kalau ini diterapkan, mari kita terapkan sedikit demi sedikit. Kalau nggak mulai, kapan lagi? Kita usianya udah 17 tahun, udah atas. Ya, udah dikit. Harus dimulai.
Jadi alhamdulillah sekarang itu alhamdulillahnya bukan kepada motor barunya. Kenariannya. Tapi alhamdulillah diberi rezeki dari Allah itu. Kita alhamdulillah itu bukan kepada barangnya, tetapi kepada siapa yang memberi barang. Oh, gitu aja ya, prakteknya. Begitu dia dosa, berbuat dosa bukan apa yang kita berbuat dosa, berapa besar dosa kita, tetapi kepada siapa kita mau. Masya Allah, luar biasa itu. Untung Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Kalau Allah bukan Maha Rahim, mau kita sudah binasa semua. Untung Allah Maha Rahman, Maha Ghafurur Rahim. Ya Allah, itu namanya kita belajar Asmaul Husna. Ya, nanti kapan-kapan kalau mau semuanya diperdalam. Itu saja mungkin ya. Barangkali ada sholat khusus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfiru. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa afukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.